Banyak orang kerja sebentar terus ngerasa ini nggak sesuai passion gua nih gitu. Terus udah selesai. Padahal kalau misalkan dia stick di situ, dia stick dengan sufferingnya, bisa jadi justru dia bisa menghasilkan sesuatu yang besar gitu. Halo semua, balik lagi dengan saya Diani Suwardani YouTube channel. Hari ini saya bersama dengan Geraldus Ardito yang seorang atlet, Ya, mantan atlet Mbak. mantan atlet, tapi masih kayak atlet. Jadi saya kalau salah ngomong di depan maaf ya, gitu ya. Jadi kita ini sekarang ngomongin tentang psikologi olahraga. Tapi yang sangat simpel aja, yaitu kita mau bicara passion sebagai seorang atlet pada saat masanya Dito jadi atlet gitu ya. Jadi Dito ini hari ini berkunjung ya di dalam masa-masa YouTube channel, terus langsung kita tembak dia buat syuting karena dia rencana mau kuliah di luar negeri. Amin, kita doakan ya. Hal yang menarik sebetulnya tadi yang Dito udah bilang adalah bicara soal passion. Kalau menurut Dito ya, passion itu apa sih? Oke. Kalau menurut saya nih Mbak, sejauh yang sudah saya jalani gitu ya. Kebetulan kalau mungkin kita sebelum masuk ke sana ini ya, saya tuh suka tergelitik karena sekarang banyak banget anak muda itu menggunakan kata passion gitu kan untuk apa ya, mengutarakan semangat mereka yang mana sebenarnya itu bukan hal yang negatif gitu. Cuma itu kerap kali justru membuat mereka jadi keluar dari apa ya, dari jalurnya gitu ya. Karena kan banyak orang kerja sebentar terus ngerasa ini nggak sesuai passion gua nih gitu. Terus udah selesai. Padahal kalau misalkan dia stick di situ, dia stick dengan sufferingnya, bisa jadi justru dia bisa menghasilkan sesuatu yang besar gitu. Karena tadi yang perlu di-highlight sebenarnya suffering, Mbak. Jadi yang pernah saya baca, passion itu sebenarnya kan diambil dari bahasa Latin, passio. Nah, passio sendiri itu sebenarnya kalau diartikan secara harfiah itu artinya to suffer atau untuk menderita gitu. Jadi hati-hati ketika kita bilang passion, ya means we have to be ready to suffer gitu. Dan dulu waktu saya mengejar cita-cita saya mau jadi atlet sembari saya kuliah dulu kan, karena masih jadi mahasiswa waktu itu ya Mbak. Yes, aku ingat banget tuh. Jadi atlet tapi juga skripsi dan on time. Ya puji Tuhan. Keren banget loh. Kalau menarik tadi kan pasio ya, bicara passion. Orang selalu bilang ya ini passion gue gitu ya. Terus melihat seorang Dito yang dia kuliah lulus on time 4 tahun S1 psikologi, tapi juga seorang atlet rugby gitu ya, yang setahu saya seorang atlet itu latihannya setiap hari gitu ya, tapi juga harus kuliah setiap hari. Artinya kan berarti fisiknya tuh kayak 24 jam tuh kurang gitu. Bener gak sih Dito? Iya. Gimana sih mengejar passion sebagai atlet rugby, tapi juga mengejar passion sebagai seorang sarjana psikologi? Itu kan perlu dipelajari oleh banyak juga mahasiswa-mahasiswa kita nih yang nonton atau teman-teman lainnya. Yang pasti ya kalau kita lihat, wah atlet itu kan mungkin orang taunya kerennya aja gitu ya, pas sudah jadi juara gitu, atau pas pakai seragam kan gitu keren. Tapi di saat saya day one saya dapat kesempatan untuk jadi atlet itu ya saya udah aware gitu, oh berarti harus banyak yang saya korbanin nih, mungkin entah itu waktu istirahat saya atau mungkin waktu saya sama teman-teman ya udah itu saya udah siap dari awal gitu. Gini kan siap itu kan nggak langsung siap ya, apalagi kan sekarang tuh ada pembahasan kalau cowok sekarang tuh agak-agak lemah-lemah, strawberry gitu ya. Dan saya nggak percaya karena mahasiswa yang skripsi sama saya tuh mostly mereka punya mental yang tangguh, kuat. Walaupun saya kadang-kadang agak kayak ya kadang-kadang perlu ditanya supaya kita juga tahu bahwa derapnya seperti apa. Dan boleh lebih detail nggak tipsnya nih untuk mengejar passion? Artinya bangun pagi jam berapa, makannya apa sih,
apa yang ditonton, gaul nggak di sosmed, gaul nggak di lingkungan sosial tempat Dito di kampus, itu gimana tuh cara baginya gitu kan? Ya, kalau saya bilang dulu waktu di kampus saya aktif banget sih, enggak Mbak, maksudnya tapi saya masih tetap ikut organisasi, terus juga sempat ikut kepanitiaan juga di tingkat universitas gitu kan. Mungkin ini tips pertama adalah saya harus bisa bagi peran dulu nih Mbak, maksudnya saya definisikan dulu nih, saya memang atlet tapi peran utama saya adalah sebagai mahasiswa gitu. Artinya ya tujuan utama saya jadi mahasiswa kan untuk belajar dan untuk lulus tepat waktu ya, setidaknya itu buat saya gitu. Jadi itu yang saya pegang dulu. Jadi saya pastikan semua peran atau tanggung jawab saya di luar itu tidak mengganggu tujuan utama saya gitu. Dan kebetulan juga waktu saya jadi atlet itu kan kebanyakan latihannya sore Mbak, sore atau malam gitu, karena sore ya berapa sih Dit? Sore jam 6, jam 7 biasanya itu. Selesai jam? Bisa jam 9 malam, bisa jam 10 malam. Wow. Kalau tugas dan belajar, sebenarnya kan kita tuh kuliah nggak kayak sekolah ya Mbak. Maksudnya kalau sekolah kan abis ini langsung ada lagi gitu. Kalau kuliah kan kadang ada kelas pagi sampai jam 11, habis itu nanti baru ada kelas lagi jam 2, ada kelas lagi jam 3 gitu kan. Ada waktu kosong yang cukup besar sebenarnya di situ. Dan kita bisa lumayan lah kalau misalkan pakai mau buat diskusi, mau pakai untuk kerjain tugas, belajar segala macem, ya itu bisa di situ gitu loh. Iya. Artinya waktu 24 jam itu benar-benar efisiensi. Harus diefisiensikan. Wow. Nah, makannya apa nih supaya tetap bisa jadi atlet, tetap bisa mikir gitu ya. Dan kan kalau atlet kan, kenapa aku tanya? Karena kan kalau atlet kan harus ada dietnya ya, di tahun aku. Nggak boleh makan sembarangan gitu ya. Oke, kalau makanan sebenarnya kalau buat saya dan tim saya waktu itu tidak se-strict cabur lain Mbak, mungkin kalau kita bicara tinju gitu ya atau gulat, karena mereka ada kelas beratnya. Jadi yang penting makanan buat kami itu memenuhi nutrisi dan juga ya jangan sampai membuat performance-nya turun gitu kan. Maksudnya kalau kita terlalu banyak makan gorengan, kita terlalu banyak makan yang berlemak mungkin gitu kan, jadi bisa jadi impact ke berat badan nambah ya, itu bisa ganggu performance kita di lapangan gitu kan, misalnya lari segala macem, napas dan lain-lain gitu. Dan teman-teman yang ngerokok pun juga pada saat lagi intens latihan, ya mereka puasa dulu ngerokoknya gitu ya. Mungkin itu buat mereka juga salah satu tadi bentuk pengorbanan juga, penderitaan yang mereka harus merokok gitu kan. Pasio tadi atau passion tadi gitu ya. Jadi mau mengorbankan apa yang disukai gitu ya, atau mengorbankan waktu. Tapi untuk mengejar dua-duanya sehingga tercapai. Betul. Sebagai atlet, makannya juga dijaga. Terus juga lagi jeda kuliah, ya ngerjain tugas, bukannya malah main sosmed atau sebagainya. Tapi kamu gaul nggak sih? Berarti kayak, terus waktu mainnya kapan nih? Berarti kayak hari Minggu tuh latihan juga. Berarti nggak ada, berarti kan usia kamu kan pada saat 17 tahun sampai 21 kan lagi pengennya untuk mengeksplor, ya kan, berkaitan sama teori Erikson social identity, pengen tahu bahwa gue ini punya waktu nggak ya buat pacaran, gitu, atau punya waktu nggak sih buat nongkrong sama teman-temannya, itu gimana, Dit? Kalau sosial, puji Tuhannya pada saat itu nggak terganggu sih Mbak, karena ya kalau weekend tetap lah kami istirahat lah, maksudnya kalau latihan terus, olahraga terus juga jadinya nggak bagus kan, pasti tetap butuh istirahat. Weekend biasanya saya akan ngabisin banyak waktu sama keluarga, terus ya sama pacar saya juga. Tapi itu pun sebenarnya nggak terlalu jadi masalah, karena sesekali kadang pacar saya ikut kalau misalnya ada latihan, ada pertandingan kecil-kecilan. Iya, jadi support, kan betul. Jadi kan selesai itu juga ya udah kita habis itu bisa lanjut makan atau kita lanjut pergi gitu. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Dan dengan ikut tim itu, komunitas rugby itu justru ngebuka pintu untuk bisa kenal orang-orang dari background yang macam-macam, bahkan ekspat-ekspat yang kerja di Jakarta, itu sih Mbak. Nah ini menarik nih, artinya mengejar passion sebagai atlet, bonusnya juga ternyata punya social network yang luas gitu. Jadi atlet aja guys, gitu ya. Tapi jadi sarjana juga, dua-duanya lah. Jadi olahraganya juga oke, otaknya juga encer, gitu. Dan kita doakan semoga Dito ini bisa kuliah di Jepang. Ya, dan terima kasih sudah mampir di YouTube channel Dani Sunardani. Intinya gini,
passion atau pasio yang tadi katanya Dito itu adalah bagaimana kita mau menderita untuk mengejar cita-cita kita. Jadi jangan cuma bilang, ya ini passion gue. Seberapa menderitanya lo untuk mendapatkan cita-cita lo. Kalau lo mau jadi orang besar, gitu. Ya, terima kasih buat Gerard Ardito. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Mbak Dian. Thank you banget. Semoga kita semua bisa mengejar passion dan gak cuma passionan, tapi passion beneran. Amin. Oke, saya Dian Wisnu. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, and kritik YouTube channel saya Dian Wisnuwardani karena saya butuh masukan. See you.